Baik, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 Transportasi Udara akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Kami akan mengambil analisis risiko transportasi udara dari PT Garuda Indonesia. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Nur Badri, NIM 021. Saya Agatha Diajeng Febriana, NIM 064, kelompok 14. Halo, perkenalkan nama saya Diki Arianto, NIM 065. Perkenalkan, nama saya Farid Husnan Octavian, NIM 073. Perkenalkan, saya Aurelia Violeta Narwastuti, NIM 075. Baik, yang pertama ada profil PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa transportasi udara dan jasa-jasa lain yang terkait. Sebagai BUMN, Garuda juga mempunyai tanggung jawab lain, yaitu sebagai agen pembangunan dengan tujuan membantu Indonesia untuk tinggal landas dan sebagai wakil atau duta rakyat Indonesia dimanapun Garuda berada. PT Garuda Indonesia Persero Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950. Maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 1950. Jumlah karyawan perusahaan per 30 September 2010, perseroan memiliki 1 kantor pusat dan 6 area manajemen yang mengelola 49 kantor cabang per 31 Desember 2014 dan 2013. Masing-masing adalah 6.200 dan 5.745 orang. Perseroan memiliki 3 SBU, yaitu SBU Garuda Kargo, Sentra Medika, dan Citylink. Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi risiko di PT Garuda Indonesia, kemudian mengukur risiko di PT Garuda Indonesia, dan cara mengendalikan risiko tersebut di PT Garuda Indonesia. Identifikasi resiko. Pertama, risiko harga bahan bakar pesawat, yaitu komposisi biaya bahan bakar untuk saat ini di kisaran 20% hingga 32% dari rata-rata biaya operasional perusahaan. Yang kedua, risiko nilai tukar mata uang asing atau KURS, yaitu pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya sangat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dan entitas anak. Ketiga, risiko suku bunga, yaitu pergerakan tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap beban biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan dan entitas anak. Keempat, risiko likuiditas perusahaan, yaitu perusahaan dan entitas anak tidak dapat memanfaatkan peluang investasi atau tidak dapat memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek yang pada akhirnya mengakibatkan default, peminjaman yang berlebihan atau tingkat suku bunga yang buruk. Kelima, resiko kredit, yaitu ketidakmampuan dari pihak-pihak yang berhutang atau debitur untuk memenuhi liabilitas keuangan mereka sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama. Yang keenam, resiko properti atau perbaikan pesawat, yaitu kerusakan pada pesawat memberikan kontribusi resiko yang terjadi pada perusahaan. Ketujuh, resiko bencana alam, yaitu kondisi cuaca yang kadang berubah-ubah merupakan resiko yang bisa saja terjadi pada perusahaan ini, seperti banjir, tsunami, angin topan, badai salju, hujan deras, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Pengukuran resiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi.
Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko mana yang relevan. Ada pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas, yaitu digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik, diukur dengan risiko dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Selanjutnya yaitu ada probabilitas. Dalam menjelaskan konsep mengenai konsep probabilitas, kita awali dengan konsep mengenai sample space, yaitu atau lingkup kejadian dan event suatu kejadian atau peristiwa. Bayangkanlah satu set S dari kemungkinan kejadian terjadinya suatu peristiwa, maka kita bisa menggunakan rumus yaitu W dalam kurung E terus P dalam kurung E sama dengan di mana S sama dengan peristiwa yang diamati. W dalam kurung S terus E sama dengan subset W dalam kurung S sama dengan jumlah keseluruhan bobot S. W dalam kurung E sama dengan jumlah keseluruhan bobot dalam subset E. Di sini kita bisa melihat resiko pada PT Garuda Indonesia, mapping risk. Hasil pengukuran diharapkan menghasilkan dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut paling tidak dapat diketahui. Yang pertama yaitu nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran. Yang kedua yaitu variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Terus yang ketiga yaitu dampak keseluruhan dari kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi, jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Dimensi yang diukur. 1. Besarnya frekuensi kerugian, artinya berapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. 2. Tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian tersebut. Manfaat pengukuran risiko. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi dan untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam menggunakan sarana penanggulangan risiko. Pengendalian risiko. Strategi kenaikan harga. Strategi untuk meminimalisir risiko fluktuasi kenaikan harga yang dilakukan oleh perusahaan pada saat ini adalah dengan melakukan lindung nilai arus kas dengan instrumen lindung nilai call option khusus untuk penerbangan haji dan melakukan pengelolaan pemakaian bahan pakai secara operasional. Strategi suku bunga. Strategi risiko suku bunga dengan pengelolaan ekspor pada pinjaman bersuku bunga mengambang dengan strategi lindung nilai tingkat suku bunga. Strategi likuiditas. Strategi risiko likuiditas menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional perusahaan dan entitas anak dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas.
Strategi perbaikan pesawat. Strategi risiko perbaikan pesawat dengan melakukan perawatan secara rutin terhadap pesawat-pesawat yang telah lama mengudara, sehingga kondisi pesawat dapat terjaga dan kerusakan yang dimiliki tidak terlalu membengkakkan biaya. Strategi bencana alam. Strategi risiko bencana alam yaitu perusahaan bekerja sama dengan BMKG untuk mengetahui report atau informasi terkait cuaca terkini. Strategi nilai tukar. Strategi nilai tukar mata uang. Perusahaan dan entitas anak memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya atau multi currency untuk menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar rupiah dan sebaliknya. Sehingga secara natural risiko adanya pergerakan nilai tukar mata uang asing bisa saling menghilangkan. Kesimpulan manajemen risiko bagi PT Garuda Indonesia. Risiko yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia tertinggi adalah bencana alam dan nilai kurs. Namun, tidak menutup kemungkinan risiko-risiko yang lain juga sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko dilakukan untuk menanggulangi probabilitas yang akan terjadi sehingga perusahaan dapat mengantisipasi agar risiko yang didapatkan minim. Saran bagi perusahaan PT Garuda Indonesia. Ada baiknya jika strategi penanggulangan risiko benar-benar diterapkan dan diteliti oleh PT Garuda Indonesia sehingga meminimalisir risiko yang memungkinkan dihadapi perusahaan karena kecelakaan pesawat merupakan kecelakaan yang luar biasa dan berbahaya. Siapapun tidak ada yang dapat lari dari risiko, hanya dapat diminimalisir sedini mungkin. Baik, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.